usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes, Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan dengan iman di mana Bapak Ibu. Hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari datang dalam hadirat-Nya. Bapakku datang, Bapakku menyembahmu, menyembahmu. Sini kami percaya Kau Tuhan. Bapakku datang, kami menyembah. Kami percaya Kau Tuhan. Ada bagiku. Dengan keras katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau menguatku. Ku nyanyi haleluya, Yesus. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau yes. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Mari jemaat yang kami
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucapkanlah syukur Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kemuliaan baik kepada kita. Amin. Haleluya. Kaulah Tuhan kami yang benar. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terobosan terjadi di tempat ini. Yes. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia jamin. Yeah. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Hey, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan apa? Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kaulah gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, yeah, yeah. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Hey, tanganmu Tuhan
benar. Aku yang benar. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Kepada siapa kami harus takut? Karena Engkaulah pembela. Karena Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Dan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami diberikan kuasa untuk menghancurkan kuasa musuh. Come on. Dengan iman diberi kuasa dan Raja mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh, ditawakan kebakar, pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman di dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Jadi lawan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, Engkau Raja segala raja. Haleluya. Janji Tuhan ialah kita akan berjalan demi kemenangan dan demi kemenangan. Jangan takut untuk melangkah. Tuhan beserta hidup kita. Haleluya. Kau besar Tuhan. Besar Kau Tuhanku, dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan. Mari sembah Dia. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari ciptakan pujian hatiku Tuhan. Jadikan pujian ini doa kita siang hari ini. Jadikan yang terbaik dalam hidup kita. Dalam segap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari sembah. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dialah anugerah terindah dalam hidup kita. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau termanis
Salam sejahtera, jemaat dan kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya bersyukur untuk kesempatan kembali kita akan sama-sama belajar mendengar firman Tuhan. Selalu saya katakan bahwa saya pun menjadi murid di dalam pengajaran yang kita akan sama-sama belajar pada saat ini. Saya berharap keadaan kita semua dalam keadaan baik, sejahtera, tubuh, jiwa, dan roh terpelihara di dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya yakin kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak akan berubah. Tapi kesetiaan dan kasih Tuhan selalu sama dahulu, hari ini, dan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara, kita ada di bulan Juli, bulan ke-7 di tahun 2022. Waktu yang begitu luar biasa cepatnya. Dan bulan ini kita juga hampir akan mengakhirinya. Dan saya percaya sepanjang bulan ini kita sudah dan kita akan belajar lagi saudara tentang bagaimana pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan VIP, hubungan prioritas pertama yang harus menjadi fokus dan kerinduan saya dan saudara. Saya memberi judul putus atau nyambung. Anak-anak muda langsung senang biasanya kalau dengar istilah ini ya. Putus atau nyambung. Saudara, saya ingin cerita satu hal begini. Satu kali saya harus mengisi daya di dalam handphone, di dalam HP saya karena baterainya sudah harus diisi saudara. Dan singkat cerita sudah selesai semua dihubungkan begitu. Yang terjadi adalah setelah beberapa saat saudara, karena harus dipakai, karena ada beberapa pekerjaan, ada beberapa kontak yang harus dikerjakan, ternyata ada yang konyol, saudara. Mungkin saudara dimanapun saudara berada, bisa menebak apa yang terjadi. Baterai di dalam HP itu tidak terisi, setelah sekian lama, sementara harus meninggalkan tempat, harus menghubungi orang, harus mengecek beberapa pekerjaan dan pelayanan, dan tidak bisa dipakai. Ada yang bisa menebak kenapa itu terjadi? Betul. HP-nya oke, alat chargernya oke. Yang tidak oke adalah saya tidak menyambungkan itu di sumber listrik di tempat, di kantor di mana saya ada waktu itu. Jadi tidak ada masalah dengan alatnya, gawainya, HP-nya, alat chargernya tidak ada masalah. Yang masalah adalah karena tidak terhubung, tidak nyambung, ya putus hubungan dengan listrik. Yang kalaupun semuanya baik, kalau yang satu ini tidak dikerjakan, ya sudah. Yo wes, orang Jawa bilang ya nggak ada gunanya seperti itu. Apa yang terjadi saudara? Setelah sekian lama meskipun seolah-olah itu sudah tersambung dan di-charge Tuhan hari itu, HP tetap nggak bisa saya pakai. Dayanya, baterainya tetap kosong. Dan yang paling menyedihkan adalah waktu terbuang. Sekian lama nggak bisa dipakai, tetap juga harus mengulang untuk di-charge lagi itu HP untuk supaya bisa terpakai dengan maksimal. Saudara bisa bayangkan betapa istilahnya apa saudara ya, kenapa konyol banget, bete banget seperti itu ya. Mungkin kita juga pernah mengalami itu karena buru-buru atau semuanya. Setelah sekian lama tetap tidak bisa dipakai, tetap kita harus men-charge atau kalau kita punya sumber daya yang mobile kita bisa pakai itu. Tapi betapa waktu yang terbuang, apa yang sudah harusnya bisa dipakai, tidak bisa dipakai seperti itu. Bayangkan saudara, jika kita tidak terhubung dan kehilangan kehadiran Tuhan. Seperti kisah ilustrasi HP yang semuanya oke, tapi mati dayanya karena tidak tersambung pada sumber listrik. Pernahkah saya dan saudara membayangkan atau menempatkan bahwa jika kita tidak terhubung dan kehilangan kehadiran Tuhan itu sesuatu yang serius? Bayangkan itu. Oleh sebab itu di ayat tema kita di bulan Juli ini di GBI Arauna, Bapak Gembala memberikan ayat tema di Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Beberapa minggu ini saudara bisa buka kembali ya. Saya menyarankan saudara belajar lagi dari minggu pertama, minggu kedua, ya, minggu ketiga ada Bapak Gembala, ada hamba-hamba Tuhan yang mengajar kita tentang pentingnya untuk kita terhubung dengan Tuhan. Dan di ayat tema itu di Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama supaya telinga kita dengar, iman kita bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Yes, amin.
Sungguh, nah kata sungguh nih berarti serius. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat tadi mengatakan sungguh, really, very important, sangat penting. Apa yang penting? Bahwa hati saya melekat kepada Tuhan. Katakan sama-sama, hatiku melekat kepada Tuhan. 2, 3. Hatiku melekat kepada Tuhan. Kenapa keterhubungan, kedekatan, ya, nyambung bukan putus dengan Tuhan itu penting. Dikatakan yang pertama, Tuhan karena kenal kita tersambung meluputkan. Meluputkan itu artinya terhindar dari sesuatu. Sesuatu apa? Biasanya yang merugikan, yang membahayakan. Bukan hanya meluputkan, itu hampir kena istilahnya gitu ya kalau sebuah kendaraan. Wah hampir keserempet, hampir kena. Bisa lolos, itu luput namanya. Yang kedua, karena mengenal, terhubung, nyambung dengan Tuhan, Tuhan membentengi. Membentengi arti melindungi. Tidak ada yang bisa kena, itu arti kata membentengi. Apa sebabnya, kenapa itu terjadi, diluputkan dari bentengi? Karena bukan hanya melekat, saya dan saudara mengenal nama Tuhan. Nama artinya mengenal peran dan kekuatan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Kenapa ini penting? Kenapa kita penting untuk terhubung? Saudara? Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan menghadapi yang namanya kesulitan, masalah, problem, sakit penyakit di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Maaf, saya ulang-ulang selalu bilang, kesulitan, sakit penyakit, pengkhianatan, kehancuran hubungan, kematian, itu karena akibat dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu jaminan yang berikutnya lagi dikatakan, kalau kita berdoa, berseru, dikatakan Tuhan akan menjawab. Tuhan menjawab, Tuhan menyertai. Katakan Tuhan menjawab, Tuhan menyertai. Tuhan menjawab, Tuhan menyertai. Kalaupun jawaban doa kita belum dinyatakan, di sepanjang perjalanan jawaban doa itu Tuhan berjanji akan menyertai. Katakan amin yang percaya, amin. Seringkali jawaban doa, permohonan, seruan tidak langsung terjadi di dalam kehidupan yang sulit atau persoalan. Dalam kesesakan, tadi Mazmur 91 katakan. Tapi Tuhan berjanji menjawab, apa saudara? Yang kedua, menyertai. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah saudara, saya mau katakan seperti ini. Inisiator atau siapa yang mengambil keputusan pertama untuk mendekat, tersambung, nyambung dengan saya dan saudara? Manusia. Manusiakah atau Tuhan? Yes. Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dia yang mengambil inisiatif supaya hubungan yang putus itu tersambung kembali, dekat kembali. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Agama itu usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi kekristenan, kehidupan di dalam kerajaan Kristus Yesus adalah Allah Tuhan yang maha agung, maha besar, yang mencari saya dan saudara. Bahkan ayat Alkitab mengatakan, ada satu terjemahan mengatakan seperti ini. Dia mati, Yesus Kristus mati bagi saya dan saudara, apapun keyakinanmu, apapun latar belakangmu. Dia sudah mati bagi saya dan saudara, selagi saya dan saudara masih berdosa. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, selagi saya dan saudara masih jadi musuhnya. Ada saudara ya manusia yang bisa berkorban untuk musuh? Jarang, sulit. Kalau engkau ada, dimanapun kau ada saat ini, engkau rindu hubunganmu tersambung lagi dengan Tuhan. Just simple, sederhana. Katakan Yesus Kristus yang mati di salib untuk hubunganku dengan hubungan Tuhan tersambung. Aku menerima engkau masuk dalam hatiku. Dan detik itu juga hubunganmu tersambung. Jadi inisiator hubungan itu bukan dari manusia, tapi dari Allah lewat Yesus Kristus anaknya. Yang adalah Allah sendiri. Nah saudara, bagian saya dan saudara untuk melekat dan terhubung itu butuh apa?
Yang pertama, kerinduan yang dalam. Sudah bisa catat. Untuk melekat dan terhubung butuh ketersediaan yang disengaja, available. Dan yang ketiga, kebutuhan yang disadari, yang saya dan saudara sadari bahwa kita perlu terhubung dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mencintai seseorang, untuk kita mengasihi seseorang, mungkin flashback sedikit yang sudah menikah, atau anak-anak muda mungkin ada yang lagi PDKT, ya. Ada yang orang Makassar bilang SSB, center bela, dari jauh lagi, aduh ini lagi tujuan kita gitu ya, kita mencintai atau mengasihi mungkin suami, istri yang dulu menjadi kekasih kita. Maka hubungan yang melekat, yang terhubung dengan baik itu dimulai dari kerinduan yang dalam. Kangen, kalau ketemu itu seneng. Ada orang-orang kalau hadir, saudara, itu selalu ada added value. Kalau orang itu hadir, saya bersama atau saya bertemu, yang pertama suami, ya, atau jemaat atau anak-anak rohani, saudara, itu selalu ada kerinduan yang dalam. Karena ada nilai tambah yang akan diberikan di dalam pertemuan itu. Dan kelekatan, keterhubungan itu butuh ketersediaan yang disengaja. Memberi waktu, telinga, kehadiran. Saudara gak mungkin bisa dekat dengan saya kalau saudara tidak ketersediaannya atau available-nya, waktunya, perhatiannya sengaja. Kak, Bu, Sari, ayo ketemu, ayo kita chit-chat. Ketersediaan yang disengaja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kebutuhan untuk bertemu, kebutuhan untuk tersambung, kebutuhan untuk terhubung. Sama ilustrasi kisah yang tadi saya ceritakan dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Jadi untuk melekat dan terhubung, kerinduan yang dalam perlu, ketersediaan yang disengaja, kebutuhan yang disadari. Apakah engkau memberikan waktu karena engkau butuh Tuhan? Nah saudara, kita akan belajar dari 1 Samuel 7 ayat 2-14. Ini kisah yang luar biasa. Ya, di Alkitab Bahasa Indonesia itu diberi judul Orang Filistin Terpukul Kalah di Mispa. Sebagai latar belakang kisah ini adalah tabut Tuhan, lambang dari kehadiran Tuhan. Ya, tabut Tuhan itu yang diusung oleh imam yang khusus, saudara, yang di atasnya itu ada sayap malaikat yang bertemu, kerubim, dan setiap kali ada waktu di mana ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka tabut Allah itu lambang dari kehadiran Tuhan. Ya, di kemah suci itu ada di ruangan maha suci. Setiap kali Tuhan hadir, maka itu ada di ujung dari tabut perjanjian tersebut, tabut Allah. Nah, karena ketidaktaatan orang Israel, ini latar belakang kisah ini, maka tabut itu sempat ada di luar bangsa Israel. Yaitu di bangsa Filistin, di orang-orang yang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan sekalipun tabut itu ada di orang Filistin, tidak ada kuasanya. Ini enggak ada di catatan saya, saudara. Tidak ada kuasanya karena bukan tabutnya. Tetapi karena harus ada hubungan, katakan sama-sama hubungan. Tersambung, nyambung dengan Tuhan. Nah, singkat cerita, di 1 Samuel 7 kemudian tabut Allah ini dikembalikan kembali ke orang Israel. Apa yang terjadi? Karena ketiadaan tabut Allah, lambang dari ketiadaan kehadiran Allah, maka bangsa Israel jauh, gak nyambung lagi sama Tuhan. Apa akibatnya? Nanti kita akan belajar. Tetapi kemudian Samuel, hamba Allah, nabi Allah yang luar biasa, waktu itu Israel belum ada raja. Setelah itu baru udah baik, ya seperti itu saudara. Saya berdoa supaya itu tidak terjadi kepada saya dan saudara. Setiap kali butuh kesulitan, sakit, hajaran, baru kembali lagi kepada Tuhan. Israel baru kemudian meminta raja. Nah, mari kita baca di ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bayangkan, tabutnya ada, lambang kehadiran Tuhannya ada, tapi gak nyambung. Masih ingat HP tadi? Oke, sepertinya keadaannya baik semua, gak ada yang salah, gak ada. Kalau itu kehidupan ya semua oke, wah keren, penampilan baik, semua baik. Tetapi tidak ada hubungan
HP itu tidak tersambung dengan arus listrik sehingga tidak akan ada gunanya. Sama saudara. Ternyata orang Israel sudah 20 tahun tetap tidak punya hubungan dengan Tuhan. Maka hari itu Nabi Samuel berkata di ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, katakan segenap hati. Maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret. Itu dewa-dewa orang kafir. Saudara. Dari tengah-tengahmu dan perhatikan. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita yang percaya katakan amin. Nah saudara, Nabi Samuel hari itu mengajak, kalau saya punya istilah, pertobatan massal. Saudara, tidak ada kehadiran Tuhan tanpa pertobatan. Pertobatan artinya kita berbalik. Tadi ayatnya dikatakan, tujukan hatimu kepada Tuhan. Apakah engkau dan saya saat ini, hati kita tuh ditujukan enggak sama Tuhan? Belum tuh yang menyediakan waktu khusus, kerinduan, enggak. Hati kita tuh condong enggak ke Tuhan? Atau kita seperti bangsa Israel, ada Allah asing, ada hal-hal, sesuatu dan seseorang, ada situasi, kondisi dan orang yang menghalangi saya dan Tuhan. Dan itu harus dijauhkan, supaya hati saya dan saudara ditujukan kepada Tuhan. Dan beribadah hanya kepadanya. Ibadah tanpa hati yang ditujukan kepada Tuhan gak ada gunanya. Saudara. Itu seperti baterai yang semuanya oke, tapi gak terhubung dengan sumber listrik. Kesulitan, kesakitan, keluhan bangsa Israel terjadi waktu itu. Nah, apa yang terjadi saat tidak terhubung dengan Tuhan dari kisah yang kita baca tadi? Yang pertama, saat tidak terhubung, putus, gak nyambung dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama, selalu akan ada berhala. Apa itu berhala? Sesuatu atau seseorang atau apa saja yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Berhala itu bukan hanya patung, jelas mau patung Tuhan Yesus pun, mau patung orang kudus pun tetap itu juga gak benar. Tapi berhala Allah asing di zaman ini bermacam-macam saudara. Berhala adalah sesuatu atau seseorang, apa saja yang menghalangi kita, saya dan saudara untuk dekat dengan Tuhan. Mari saat ini kita masuk di dalam scanner ilahi. Adakah seseorang, adakah sesuatu yang menghalangi saya untuk dekat dengan Tuhan? Kita bisa beribadah, tapi menghalangi hati kita tertuju kepada Tuhan. Ada tabutnya, tapi kehadiran Tuhan tidak nyata. Itulah yang Israel alami. Adakah sesuatu yang membuat kau gak bisa dekat dengan Tuhan? Atau orang mungkin yang menghalangi, kau rasa gak enak. Saudara menjadi seorang hamba Tuhan seringkali harus berdiri di atas kebenaran. Dengan resiko kita ditolak oleh manusia. Bukan karena gak sopan, bukan karena kelemahan karakter, tapi karena berdiri di atas kebenaran. Seringkali berhala itu adalah sesuatu atau seseorang yang menghalangi saya untuk dekat dengan Tuhan. Saya berdoa saat ini Tuhan lewat Roh Kudus yang berbicara untuk hidupmu dan hidupku. Untuk kita menyingkirkan itu semua. Hati kita tertuju kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi saat tidak terhubung dengan Tuhan dari kisah bangsa Israel? Kedua, ada kebingungan. Ada banyak kesedihan, kesulitan yang berulang. Dan tidak tahu apa yang ada di depan kita. Bagaimana tandanya? Kita memiliki semuanya oke, kita ada di hal yang oke, tapi jauh di hati kita. Kita tahu ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang hilang. Kita dalam kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, apa ya nanti ke depan? Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, keadaannya bisa sulit. Tapi dia tidak pernah kehilangan pandangan harapan untuk ke depan. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi saudara? Kebingungan, kesedihan, kesulitan, sakit penyakit yang berulang. Bukan karena memikul kebenaran. Tetapi karena keadaan yang tidak terhubung, tidak nyambung dengan Tuhan. Saya berdoa, kalau engkau sakit yang berulang, kalau engkau menghadapi hal-hal yang sulit,
Jangan cari siapa yang salah, jangan cari penyebabnya ABCD. Cari apakah hubunganmu dengan Tuhan baik saja. Apakah kau punya kerinduan, kau butuh untuk terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga, saat tidak terhubung dengan Tuhan, apa yang terjadi seperti kisah bangsa Israel tadi, banyak kekalahan. Katakan sama-sama banyak kekalahan, 2, 3. Banyak kekalahan. Yang terjadi karena kenapa? Si iblis bisa buat apa saja seenaknya, gak ada benteng, gak ada keluputan. Bangsa Israel terus kalah oleh musuh-musuhnya, kita baca. Baru nanti di kisah tadi itu mereka melawan bangsa Israel dan apa yang terjadi. Kita akan lihat nanti. Nah saudara perhatikan ini. Tuhan tidak pernah jauh, bahkan Dia ada di dalam kita. Yang sering menjauh dari Tuhan adalah kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu mau banget, Tuhan itu rindu banget. Kita selalu memiliki hubungan yang dekat, bukan hanya dekat tapi asik dengannya. Katakan asik. Sudah kita bisa dekat dengan seseorang, kita bergaul, tapi orang itu gak asik buat kita. Tapi ada orang-orang yang bukan hanya dekat, tapi kalau saya ketemu asik. Salah satunya karena ada added value, bukan ada apanya sebenarnya, tapi ada hal-hal yang saya pelajari, ada hal yang dibangunkan. Sama, Tuhan mau kita bukan hanya sekedar beribadah secara lahiriah, secara badan ada setiap minggu. Tapi dari minggu ke minggu seperti itu saja, tidak ada hal yang lain, kedalaman, kedekatan dengan Tuhan. Gak asik. Apakah engkau asik dengan Tuhan? Waktu engkau sendirian kok gak gelisah, itu salah satu tanda. Ada orang-orang kalau sendirian gelisah, gak bisa. Tapi apakah engkau bisa sendirian dengan Tuhan, punya waktu? Enggak harus berjam-jam. Dalam kadang-kadang traveling rohani atau perjalanan pelayanan, ada waktu saya sendirian dengan Tuhan, saya nikmati sekali. Ada catatan-catatan yang Tuhan ingatkan. Tuhan mau kita asik dengan Tuhan. Oh waktu ngomong ini saudara saya menahan air mata. Karena hubungan yang terindah, yang terbaik, yang VIP dalam hidup kita itu ada hubungan dengan Tuhan. Jika hubungan kita dengan Tuhan beres, yang vertikal pasti beres. Nah punya hubungan yang asik dengan Tuhan itu gimana sih? Asik katakan. Ya, sudah lihat di depan, a relationship with God is the best relationship you can have. Hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan yang terhebat, terdahsyat, terbaik yang bisa kita miliki. Kenapa kita diciptakan di satu hati kita ada satu ruangan yang lobang, kita butuh kasih. Kita bisa isi dari semua hal tapi tetap kosong. Karena the best relationship ever you can have is with God. Dengan Tuhan penciptamu yang tahu. Ya. Minggu lalu di ibadah saya tidak melayani, saya duduk sebagai pendengar jemaat murid Kristus. Saya dijamah Tuhan oleh satu lagu. Engkau tahu mimpiku, engkau tahu harapku ada di tanganmu. Satu kalimat yang sederhana dari satu lagu. Itu menyentuh hati saya. Menghancurkan setiap ketakutan. Menghancurkan setiap kekhawatiran. Menghancurkan setiap kesedihan, kehilangan yang sedang mungkin saya alami. Karena benar, the best relationship you can have, hubungan yang terhebat dalam hidup saya dan saudara ada hubungan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia yang tahu. Nah, gimana tuh punya hubungan yang asik? Ya, saya suka mengajar secara praktis. Yang pertama, saya ulang lagi, rindu dan berani untuk datang mendekat kepada Tuhan. Ayat Alkitab katakan, mari dengan keberanian kita menghadap tahta kasih karunia Allah. Kenapa kita bisa berani? Gaya, gimana bisa dekat? Orang saya habis bikin dosa. Semua kita masih makhluk berdosa. Saudara. Pertobatan saya dan saudara harus setiap hari. Tapi kita punya password yang namanya darah Yesus. Katakan darah Yesus. Waktu tangannya terentang, darahnya dicurahkan. Detik itu hubunganmu, hubunganku dengan Tuhan nyambung lagi. Beberapa saat yang lalu saya mengajarkan ini kepada anak-anak sekolah minggu di Arauna, King Kids. Dan waktu di bagian ini saudara, tiba-tiba hadirat Tuhan itu kayak jubah yang turun seperti itu. Saya hampir gak bisa nahan air mata. Saya katakan kepada anak-anak sekolah minggu, kalau kalian nanti dimanapun kalian ada, usia berapapun, kalian sedang gagal. Jangan lupa, jangan segan, jangan takut, kembali punya hubungan dengan Tuhan karena kalian punya password. Anak-anak tahu, kalau mereka main game, mereka punya handphone, punya gadget, mereka punya password. Passwordnya apa? The blood of Jesus, darah Yesus. Kalau sudah mau masuk di hadirat Tuhan, merasakan kenikmatan hubungan dengan Tuhan, pakai password darah Yesus. Bukan jubah agamawi, jubah kesempurnaan, enggak.
Darah Yesus. Waktu engkau renungkan korban Yesus di salib, detik itu juga, itu password kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, dimanapun posisimu hari ini, pakai darah Yesus untuk kau kembali kepada Tuhan. Gimana punya hubungan dengan Tuhan yang asik, saudara? 2, membaca dan melakukan dengan taat firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah surat cinta dan perkataannya sendiri. Saudara, kalau saudara cinta kepada seorang Tuhan, saya sayang ya, itu mungkin dulu mantan pacar saudara, suami atau istri atau katakanlah sahabat baik. Saudara akan senang sekali membaca texting. Dulu zaman saya masih pakai surat yang ditulis seperti itu. Dengar suaranya, baca tulisannya jantungnya kecepatannya abnormal, saudara. Bisa takikardi kata istilah medis. Saudara, firman Tuhan ada surat cinta dan perkataannya. Kita sedang terus rindu, khususnya di Arauna, untuk kita akan sungguh-sungguh kembali ke basic, kembali ke dasar, itu mencintai firman Tuhan. Saudara, lewat media sosial, Facebook, Instagram, GBI Arauna ada renungan harian bread. Itu dijelaskan dengan sangat simpel, kadang-kadang ada latar belakang. Sampai hari ini, sebagai gembala, kami pun tetap belajar. Karena kenapa? Firman Tuhan adalah surat cinta dan perkataannya. Bagaimana dengan persekutuanmu dengan firman Tuhan hari ini? Di komsel-komsel, ayo kita punya kelompok-kelompok untuk firman Tuhan. Yang ketiga, memiliki hubungan yang asik. Banyak, tapi kita beberapa poin saja, saudara ya. Yang ketiga, selalu berusaha untuk hidup damai dan menjadi berkat untuk keluarga dan orang lain. Kata berusaha ini penting. Karena saya dan saudara masih bisa up and down, gagal, berhasil, punya kelemahan. Tapi hidup damai dan jadi berkat yang pertama untuk keluarga, orang dekat kita. Kalau kita nggak beres dengan keluarga kita, sulit untuk beres dengan orang lain. Hidup damai dan jadi berkat itu menjadi syarat untuk kita bisa close dekat dengan Tuhan. Alkitab katakan kalau engkau mau mempersembahkan korban, engkau teringat sesuatu akan saudaramu, tinggalin itu. Bagi Tuhan, hubungan itu di atas agama, saudara. Yang percaya katakan amin. Yesus seperti manusia jadi kecoa, supaya saya dan saudara terhubung kembali dengan Tuhan. Saudara, sepanjang masa pandemi ini, ada satu lembaga Kristen, Bilangan Research, itu mengadakan penelitian, saudara. Penelitiannya adalah apa yang terjadi selama masa pandemi. Dan ada beberapa hasil, saya cuma mau kita melihat, saudara, 3 poin saja. Ternyata hasil dari survei, dari ribuan orang yang disurvei, baik itu secara phone atau online atau macam-macam. Poin yang pertama, 2 dari 7 orang Kristen tidak ingat kapan firman Tuhan mengubah hidupnya. Padahal mungkin tiap minggu tuh, zaman pandemi online. Apalagi kalau nggak sama sekali nggak ibadah, atau ibadahnya jajan kiri kanan nggak jelas. Ya, ternyata pandemi tidak mengubah. Ada 2 dari 7 orang Kristen tidak ingat kapan firman Tuhan mengubah hidupnya. Ya, baca Alkitab itu sesuatu yang sepele, nggak ada gunanya. Yang kedua, 1 dari 5 orang Kristen jarang merasa haus dan rindu akan Tuhan. Widih, 1/5 tuh gede, saudara. Nggak pernah rasa haus, nggak rindu akan Tuhan. Ini bukan bayangan atau ilustrasi. Ini adalah data. Yang ketiga, 1 juga dari 5 orang Kristen peka terhadap dosa tapi tidak bertobat. Apa maksudnya? Sadar, tahu, oh ini dosa, tapi nggak pernah bertobat, ya tetap aja kerjakan hal yang sama. Saya berdoa supaya hasil fakta dan data tentang orang Kristen yang dikerjakan oleh Bilangan Research ini menjadi awasan buat saya dan saudara. Mari haus, mari pegang surat cintanya Tuhan, yaitu firman-Nya. Mari kita bukan hanya peka terhadap dosa, tapi kita bertobat, kita berbalik. Yang tadi, hati kita ditujukan lagi kepada Tuhan. Arauna, mari saya serukan, kita mau revival agar ada kebangunan rohani di tengah-tengah kita kembali. Saya sampai kepada akhir dari khotbah saya. Kita baca di ayat ke-12 dari 1 Samuel 7. Apa yang terjadi? Waktu pertobatan massal, hati orang Israel itu ditujukan kembali kepada Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan. Mari kita baca ayat 13 sama-sama dengan semangat supaya telinga kita dengar. 2, 3. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Wah, luar biasa. Kalau sudah baca kisahnya, saya salah nggak tuh sudah baca, itu dikejar orang Filistin itu sampai nyerah benar-benar. Habis
Dikatakan sebagai tanda Samuel mengambil sebuah batu. Saudara, kita punya memorial thing, apa tuh? Tanda yang membuat kita selalu ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa yang lalu waktu kita sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan, nyambung, gak putus, gak lepas dari sambungan sumber energi, sumber listrik rohani kita. Maksudnya adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Ada Ebenezer 1, 2, 3, 4, jadi sampai di sini, sampai nanti kita melangkah lagi, ada lagi penyertaan Tuhan, ada lagi penyertaan Tuhan, terus kita terhubung dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Selama mereka mengerjakan itu, orang Filistin tidak lagi masuk daerah Israel. Musuh tidak bisa keluar masuk. Kesulitan demi kesulitan, kebingungan demi kebingungan, tidak ada damai sejahtera, dihentikan. Tapi sayang saudara, itu hanya terjadi seumur hidup Samuel. Setelah Samuel gak ada itu terjadi. Saya berdoa hari ini. Pertanyaan saya, sampai di manakah Arauna? Jemaat yang kekasih, sampai di mana kita rindu dan sungguh-sungguh mau untuk Tuhan hadir, menyertai dan menolong saya dan saudara. Sampai di mana? Hanya tahun ini saja? Hanya hari ini saja? Ataukah engkau mau nyambung terus, terhubung terus dengan Tuhan? Seperti HP saya, semuanya oke, tapi waktu saya lupa, saya nggak colokkan, nggak tancapkan di sumber listrik, nggak ada gunanya. Kehebatan, kecanggihan, bagusnya sebuah alat handphone nggak bisa kerja. Saudara, saya dan saudara butuh hubungan yang nyambung dengan Tuhan. Sampai di mana kita rindu dan sungguh-sungguh mau untuk Tuhan hadir, menyertai dan menolong kita. Sampai di mana Ebenezer kita akan terus terjadi. Sampai di sini Tuhan tetap nyambung dengan saya dan saudara. Tuhan tetap menolong. Mari kita tundukkan kepala. Ambil waktu sebentar. Tuhan yang tahu mimpi, Tuhan yang tahu harapan kita, Tuhan yang tahu kerinduan kita dan itu ada di tangan Tuhan. Jadikan Yesus sosok yang paling mempesona saya dan saudara. The best relationship we can have is relationship with God. Hubungan yang terdahsyat, terindah adalah hubungan saya, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini ada kesulitan, ada kekalahan, ada kekacauan yang terus berulang, kau bisa tutupi itu dengan semua hal yang kau kerjakan. Aktivitas agamawi atau aktivitas sosial. Tapi kita gak bisa bohong, kita butuh hubungan yang oke dengan Tuhan, yang asik dengan Tuhan. Sekali lagi, agama itu usaha manusia untuk cari Tuhan. Tapi dalam kekristenan, Yesus Kristus Tuhan yang ajaib, yang besar. Dia yang cari saya dan saudara. Bapa di surga, Engkau melihat setiap saudara-saudara kekasih. Engkau melihat orang-orang yang bersama-sama kami beribadah saat ini. Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit. Engkau selamatkan mereka yang ragu-ragu. Engkau meneguhkan mereka yang bimbang. Bahkan Engkau berbicara supaya kami tersambung kembali dengan Tuhan. Kiranya peperangan, kekacauan yang bangsa Israel alami itu juga dihentikan seperti yang saudara-saudara kami alami. Biar kami bertemu dengan Tuhan. Kami asik dengan Tuhan. Di setengah perjalanan tahun 2022, please God, tolong Tuhan, pegang tangan kami. Jangan lepasin ya Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami. Kami punya password, kode sandi yaitu darah Yesus. Darah Yesus yang membuat kami berani selalu datang kepada Tuhan anytime, anywhere, dimanapun, kapanpun Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kau menjamah setiap saudara kami, setiap kami yang hadir. Mari kita berdoa saudara untuk bangsa dan negara kita. Berdoa juga memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Supaya Indonesia Raya, berkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Beri rasa takut akan Tuhan. Keamanan, dijauhkan kejahatan demi kejahatan yang begitu mengerikan di bangsa kami Tuhan. Kirim roh pertobatan. Kami berdoa juga untuk gereja di mana kami digembalakan. GBI Arauna, Kau mengurapi Bapak Gembala, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, supaya kami takut akan Tuhan, memiliki hubungan yang manis dengan Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau, memberkati keluar masukmu, memberkati semua usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan kita berhasil.
Jadi berkat, love God, love people. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.